telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berbicara dengan aku dalam pakaian putih. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya bacakan sekali lagi bagi kita semuanya. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, dikatakan firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tidak ada yang sempurna yang mereka kerjakan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga melihat berita prediksi BMKG akan ada gempa 8,9, ya. 8,9, nggak tahu di mana, di provinsi mana, dan akan ada potensi tsunami 10 meter, saudara sekalian. Nggak tahu di mana. Kita berdoa supaya Indonesia aman, supaya Indonesia semuanya dilindungi oleh Tuhan. Dan itu tidak terjadi, dan kemurahan Tuhan nyata atas bangsa Indonesia. Yang pertama kita perlu belajar daripada jemaat di Sardis, yaitu dikatakan hidup tapi mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan hidup tapi mati. Kita hidup nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup? Ekel hidup? Hidup. Tapi dikatakan mati. Ayat yang pertama sampai yang kedua tadi saya katakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati, dikatakan firman Tuhan. Kota Sardis adalah kota yang sangat kaya, Bapak Ibu. Kaya, sangat kaya. Kekayaan Sardis didapatkan dari industri, pabrik wool, ya, dari bulu domba, emas yang berlimpah ruah, banyak emasnya, dan bahkan dikatakan raja ketika memegang sesuatu, ya, ketika memegang sesuatu bisa berubah jadi emas. Misalnya dia pegang ini gitar, bisa berubah jadi emas. Maka dikatakan bahwa kota Sardis adalah kota yang berlimpah emasnya, sangat banyak. Aman juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kota Sardis adalah pulau yang sangat tinggi, yang curam, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kaya. Bahkan tekanan terhadap kerohanian kekristenan di kota Sardis tidak. Tekanan kerohanian kekristenan di kota Sardis tidak sehebat jemaat di kota lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kota Pergamus, Tiatira, tidak sehebat seperti itu. Mereka aman-aman saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di Indonesia. Inilah yang membuat jemaat di kota Sardis di dalam zona nyaman secara ekonomi juga, ya. Kenapa? Karena kotanya kaya, tekanan kekristenan tidak seberapa. Jadi aman-aman aja, Bapak Ibu Saudara. Mereka di dalam zona nyaman. Orang lain berkata bahwa jemaat di Sardis adalah jemaat yang hidup. Oleh karena apa? Oleh karena kesuksesan mereka. Mereka kerja di pabrik, mereka memiliki pabrik,
Mereka memiliki toko emas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka memiliki pabrik pakaian. Tetapi Yesus menilai dengan cara yang lain. Orang berkata, wow, jemaat di Sardis kaya-kaya, makmur-makmur. Mereka bekerja sebagai manajer. Mereka memiliki pabrik, mereka memiliki toko emas. Mereka kaya. Ini yang dinamakan orang yang hidup, dikatakan orang lain kepada jemaat di Sardis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan berkata lain. Walaupun orang lain berkata bahwa mereka hidup, tetapi firman Tuhan berkata sesungguhnya engkau mati, dikatakan firman Tuhan. Mana lebih baik dinilai manusia atau dinilai Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik dinilai Tuhan. Tuhan berkata, padahal engkau mati, dikatakan firman Tuhan. Apa yang tinggal padamu hampir mati, dikatakan firman Tuhan di ayat yang kedua. Hidup secara ekonomi namun krisis, secara rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup secara ekonomi, banyak harta, banyak yang harus diandalkan, rumah mewah, emas ada, mobil ada, semuanya ada. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya mereka itu lagi krisis, lagi koma secara rohani. Walaupun mereka ke gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun mereka melayani Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya engkau sedang mati. Rohanimu sedang krisis, rohanimu sedang koma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah disebabkan karena apa? Pengabdian jemaat di Sardis tertuju kepada dua Tuhan. Kenapa mereka dikatakan engkau sesungguhnya mati, dikatakan firman Tuhan sesungguhnya engkau koma, sesungguhnya engkau lagi krisis secara rohani. Karena apa? Karena pengabdian jemaat di Sardis kepada dua Tuhan, yaitu kepada Yesus dan kepada Mammon. Kita buka di Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat 24. Saya bacakan bagi kita semua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Allah berkata, ketika Yesus berkata bahwa sesungguhnya engkau mati, sesungguhnya engkau hampir mati. Karena apa? Walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka melayani, walaupun mereka melakukan ini di hadapan Allah kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi fokus mereka terbagi kepada dua hal, yaitu kepada Yesus dan kepada Mammon. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan, hati dan pikiran jemaat di Sardis terpaut, terfokus kepada apa? Lebih kepada Mammon daripada kepada Yesus. Jadi ketika mereka melayani, pikiran mereka ke hal yang lain. Ketika mereka beribadah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, istilahnya di ibadah di gereja, pikiran mereka ke hal yang lain, kepada harta, kepada pekerjaan, kepada ini dan sebagainya. Maka firman Tuhan berkata, engkau sudah mati. Bahkan ketika mereka melakukan suatu pekerjaan bagi Allah, Yesus katakan, tak satu pun aku dapati pekerjaanmu apa? Sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia yang ketiga dikatakan. Ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jemaat di Sardis, kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena jemaat di Sardis ketika mereka melayani Tuhan, ini juga sebuah teguran bagi saya. Bahkan tahun-tahun kemarin ketika saya menyusun khotbah, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah-salah terkadang. Ketika saya mempersiapkan pelayanan, terkadang saya salah-salah. Bahkan ketika saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah teguran bagi saya. Dikatakan firman Tuhan, tak satu pun aku dapati pekerjaanmu, pelayananmu sempurna. Jemaat di Sardis ogah-ogahan melayani Tuhan, sembarangan dan tidak ada persiapan yang matang dalam hal ini.
Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Tuhan berkata, engkau harus kutegur supaya engkau bertobat. Ketika engkau mempersiapkan khotbahmu Jeffrey, engkau ogah-ogahan. Kau kira engkau melayani siapa? Apakah engkau melayani manusia biasa atau kepada Allah yang hidup di surga? Ketika firman Tuhan ini datang kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ketika kita mengikuti Kristus dengan dua hati, dengan mendua hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengikuti Kristus dengan melakukan suatu pekerjaan Allah dengan tidak sempurna, firman Tuhan berkata, engkau harus bertobat, dikatakan firman Tuhan. Engkau harus bertobat. Yesus tidak menyukainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus tidak menyukainya. Karena apa? Karena kita melakukannya fokusnya kepada dua hal. Ketika kita melakukannya secara sembarangan. Seakan-akan kita melakukannya bukan kepada Allah yang hidup. Seakan-akan kita melakukannya kepada Allah yang mati. Kalau kita melihat di luar sana, di luar agama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mereka lakukan? Ketika saya di Bali, ketika mereka datang kepada Tuhan mereka, kepada pohon, mereka dengan rapinya, mereka persiapkan. Mereka melakukan suatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan mereka. Saya katakan, Tuhan, kami sebagai orang Nasrani, kami sadar kami melayani kepada Allah yang hidup, tapi terkadang kami melayani Tuhan secara sembarangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tidak menyukainya, Kristus tidak menyukainya. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa orang Israel harus mempersembahkan binatang tanpa ada cacat celah. Kalau ada yang timpang yang dipersembahkan kepada Allah di dalam perjanjian lama, Tuhan akan marah. Kalau ada mereka persembahkan domba yang timpang, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan marah. Kalau manusia mempersembahkan domba yang cacat, istilahnya yang kurus, Tuhan akan marah. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan sesuatu hal yang sempurna di hadapannya. Amin. Tuhan tidak mau ketika kita melakukan sesuatu ada cacat celahnya, dan hal inilah yang Tuhan inginkan dari jemaat di Sardis. Tuhan inginkan kepada jemaat di Sardis, engkau harus melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, tanpa cacat celah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita menginginkan kaya, bahkan sudah menjadi kaya, hal ini tidaklah salah. Ketika suatu hari nanti kita kaya, menjadi sangat kaya, itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempunyai rumah, mobil, tidak salah. Ada yang salah? Tidak. Kita memiliki pekerjaan, tidak salah. Kita memiliki harta benda yang berharga, tidak salah. Yang menjadi kesalahannya adalah ketika kita hidup sudah bergantung, berharap, dan mempercayai itu semuanya seperti Tuhan. Ketika kita punya rumah mewah, ketika kita punya mobil, ketika kita punya harta benda yang lain, tidak salah. Tetapi yang menjadi kesalahannya, ketika kita anggap rumah kita itu sudah menjadi Tuhan, ketika kita anggap mobil kita itu sebagai Tuhan, itulah menjadi kesalahannya. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu apa? Berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ketika kita melakukan seperti itu di hadapan Yesus, maka Dia Allah pecemburu, dan patutlah dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu Allah pencemburu, dikatakan baik dalam katakan firman Tuhan, aku adalah Allah pencemburu. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Apalagi kita manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita manusia tidak mau diduakan. Apalagi Tuhan tidak mau diduakan. Padahal nyaman secara ekonomi, namun sakit dan bahkan mau mati secara rohani, itu akan sangat menyakitkan. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Bahkan ketika kita dalam
melakukan segala sesuatu dengan cara sembarangan bagi Tuhan, Tuhan juga tidak menyukainya. Kita buka di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16. Ayat 26. Sudah? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Ya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mau memiliki semua dunia ini? Tidak akan pernah mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekalipun kita memiliki dunia ini, untuk apa? Kalau kita kehilangan nyawa kita, tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada gunanya. Dan tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ketika kita memiliki rumah, tetaplah Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Ketika kita memiliki mobil, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkanlah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki harta benda yang berharga yang lain, biarlah Kristus satu-satunya yang menjadi Tuhan bagi kita, amin. Bukan mobil, bukan rumah, bukan harta benda yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita gantungkan kehidupan kita kepada rumah, mobil, dan harta benda, yakin dan percayalah, hati dan pikiran akan pasti susah. Tidak akan pernah nyaman. Dan akan berkata, ketika saya tinggalkan rumah saya, apakah kebakaran? Ketika saya tinggalkan mobil saya, apakah akan dicuri? Ketika saya tinggalkan motor saya, apakah akan dicuri orang? Apakah ketika saya tinggalkan emas saya ada di rumah, apakah datang pencuri dan lalu membawanya? Tidak akan pernah merasa tenang dan nyaman. Karena apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita fokuskan pikiran hati kita kepada Kristus, adalah harta yang paling berharga dan tidak ada duanya. Pikiran dan hati kita juga kepada Kristus. Yang kedua, memanfaatkan waktu yang Yesus berikan untuk bertobat. Setiap hari kita butuh bertobat. Saya juga butuh bertobat setiap hari. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga masih sering salah dan banyak yang harus saya benahi dalam hidup saya. Tetapi biarlah waktu yang Yesus berikan kita pergunakan untuk selalu bertobat. Di ayat yang ketiga, Wahyu tadi, di ayat ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini bukan berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah berbicara pribadi Yesus kepada diri kita. Makanya ada orang yang tiba-tiba mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus masih sangat mengasihi jemaat di Sardis dengan memberikan mereka waktu untuk memulihkan rohani mereka yang sudah hampir mati. Bahkan yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi mereka. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 9. Apa dikatakan sana? 2 Petrus 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 9. Dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan pertobatan daripada kebinasaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan orang di luar sana binasa. Tetapi Tuhan menginginkan mereka dan kita ada pertobatan. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk kepada hal yang menyakitkan. Kenapa Yesus menginginkan pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian?
Tentu kita bertanya, kenapa sih Yesus menginginkan pertobatan? Kenapa Yesus tidak biarkan setiap orang melakukan kehendaknya sesuai keinginan masing-masing selama di dunia ini? Orang banyak berkata, umurku 70 tahun, jadi nikmati aja dunia ini. Kenapa Yesus tidak mau biarkan? Kenapa Yesus tidak mau bertobat? Kenapa Yesus mau hidup kita dibenahi? Lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya ketika saya Bapak Ibu Saudara sekalian menerima jawaban ini, hati saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus menginginkan seseorang bertobat dan tidak berjalan sesuai dengan keinginan sendiri? Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus tahu bahwa dunia manusia sementara dan pasti semuanya ditinggalkan, tidak ada yang kekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini sementara dan tidak ada yang kekal. Bahkan ketika Yesus berkata, engkau harus bertobat, karena apa? Karena Yesus tahu bagaimana neraka itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dikatakan, kenapa engkau bertobat Jepri? Karena aku tahu bagaimana siksaan neraka yang begitu kejam. Maka Yesus katakan engkau harus bertobat. Bahkan di dalam Matius dikatakan bahwa di dalam neraka itu akan ada apa? Gertakan dan gigi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan ada penyiksaan yang sungguh luar biasa yang tidak pernah dialami manusia di dalam dunia ini. Maka dikatakan Yesus, engkau harus bertobat. Engkau harus pulih rohanimu. Engkau harus sembuh rohanimu. Supaya engkau tidak masuk neraka Jepri. Pertobatan akan membawa kepada surga yang kekal dan kenyamanan dan keindahan melebihi dunia. Yesus katakan engkau bertobat. Ketika ada orang bertobat, sebenarnya tujuan Allah adalah supaya orang yang bertobat itu bersama-sama dengan Allah di dalam surga Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Mau mobil kita serahkan sama Tuhan? Tidak ada, nggak ada gunanya di surga itu nanti. Maka Yesus mengatakan, jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tahu bahwa pada waktu manakah Yesus datang kepadamu, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus datang secara pribadi bagi kita. Hei Kristen, pekerjaan sudah selesai. Kalau Kristen enggak dalam pertobatan bagaimana? Binasa dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecuali dia bertobat sungguh-sungguh. Dipanggil Tuhan kapanpun ya, enggak apa-apa. Manfaatkan waktu yang Yesus berikan untuk bertobat. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang terhadap diri kita, yang kita tidak tahu kapan dia datang, kita siap dan pemberian yang berharga dari Allah dapat kita terima, yaitu mahkota kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen yang Tuhan inginkan adalah pertobatan setiap hari, berjaga-jaga setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berjaga-jaga setiap hari, setiap waktu kita mengalami pertobatan. Ketika kita salah, katakan, Tuhan ampuni saya. Ketika saya mengerjakan pelayanan dengan ogah-ogahan dan sembarangan, Tuhan ampuni saya. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak ada yang lain. Agar apa? Supaya Tuhan katakan, engkau tetap hidup. Supaya Tuhan katakan, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang sempurna. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ketika kita melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan, Dia bukan Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang besar, pencipta kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tahu berapa jumlah rambut kita. Yang tahu berapa jumlah burung di udara. Dia tahu segala sesuatunya. Yang ketiga, janji yang pasti. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan kenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, semuanya kita bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Walaupun kerohanian jemaat di Sardis sudah menjadi abu, tetapi masih ada sedikit bara api yang menyala. Maka dikatakan Tuhan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Walaupun jumlah jemaat di Sardis ada 100 orang dan 95 orang semuanya sudah abu rohaninya, masih ada 5 orang seperti api yang menyala. Di mana ada jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya dengan kehidupan yang selalu berfokus kepada Kristus. Walaupun jemaat pas-pasan atau bahkan kurang secara ekonomi, dan orang berkata engkau mati, namun Yesus memandang mereka kaya secara rohani. Ketika dunia menawarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, walaupun bagi dunia itu berharga, sebagian jemaat menolak dan imannya tetap murni di hadapan Allah. Maka Yesus berkata, orang yang berjalan dengan Yesus layak menerima pakaian putih. Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya tidak akan dihapuskan dari buku kehidupan. Mengakuinya di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Ini adalah janji yang pasti dan bukan janji bohongan. Janji yang pasti dari Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Bisa enggak nama kita terhapus dari buku kehidupan? Bisa. Kalau ada orang yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, itu sesat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa nama seseorang bisa terhapus dari buku kehidupan ketika dia ditegur dan dikatakan engkau bertobat dan tidak mau bertobat, sekalipun dia itu Kristen di KTP-nya. Firman Tuhan berkata namanya bisa terhapus dari buku kehidupan. Ketika nama kita terhapus dari buku kehidupan, itu adalah peristiwa yang akan sangat-sangat mengerikan. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan, nyala engkau daripada aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan lihat kehidupan kita. Kita dipandang orang adalah orang yang hidup, tapi minta daripada Tuhan penilaian. Tuhan, apakah aku hidup seperti yang mereka katakan, atau aku mati secara rohani? Apakah ketika aku melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan, apakah sudah sempurna? Atau masih banyak yang kurang Tuhan? Kalau masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk membenahinya, lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan sampai Kristus datang secara pribadi seperti pencuri bagi kita. Kalau Yesus datang seperti pencuri bagi kita, kita di dalam pertobatan, puji Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dalam pertobatan, nama kita terhapus dari tubuh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Nggak usah lihat orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan sekalipun hati kita Tuhan bisa lihat, pikiran kita bisa Tuhan lihat.